Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Hafizul Arham di podcast Si Cerdik, tempat ngobrol seru dan inspiratif. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang spesial banget, yaitu kita akan mengobrol tentang Paskibra. Kita bakal kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kang Apandi dan Kak Vio. Selamat datang Kang Apandi, Kak Vio. Apa kabarnya Kang Apandi, Kak Vio? Alhamdulillah ya. Senang banget nih bisa ngobrol sama Kang Apandi sama Kak Vio. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama untuk Kang Apandi dulu ya. Silakan Kang. Kang Apandi, boleh ceritain nggak sedikit bagaimana awalnya sih bisa jadi pelatih Paskibra di MTSN Negeri 2 Bogor ini? Oke, ceritanya ya. Jadi dulu tuh awalnya kenapa Akang bisa jadi pelatih Paskibra di MTSN 2 Bogor? Ya jadi ini sedikit lucu ceritanya sebetulnya. Jadi dulu ada adik kelas Akang atau junior ya, masih Paskibra Taruna Garuda. Dia itu angkatan 16, Akang 15. Nah, namanya itu Kang Dimas. Kang Dimas. Nah, jadi sebelum Akang ngelatih di sini, itu dipegang sama Kang Dimas sebagai pelatihnya. Nah, kebetulan waktu saat itu mungkin sekitar bulan Februari kalau gak salah ya, Kang Dimas itu ada ngontek Akang lewat Facebook. Nah, Kang Dimas nanyain kan, "Assalamualaikum Kang Apandi, gimana kabarnya?" Nah, dari situ dia basa-basi, akhirnya nawarin lah, "Kang mau gak gantiin Dimas sementara jadi pelatih Paskibra di MTSN?" Loh, emang sekarang siapa pelatihnya? Waktu itu Kang belum tahu. Ya. Nah, Kang Dimas bilang, "Pelatihnya Dimas, Kang. Cuman sekarang Dimas lagi persiapan mau seleksi TNI Angkatan Udara. Yaitu seleksinya di Bandung." Nah, pada saat itu lucunya pada saat dia nawarin ternyata dia udah lepas dan posisinya udah di Bandung. Jadi mau gak mau akhirnya Akang ke MTS lah berangkat dan komunikasi dengan pembinanya yaitu Bu Ana. Akhirnya, "Bu, saya siap gantiin Dimas untuk sementara waktu sampai dapat pelatih yang baru." Niatnya seperti itu. Nah, mau gantiin pelatih ya ngisi sekitar 1 bulan lah sebelum bulan Ramadan tiba. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata susah buat nyari pengganti baru ya pelatihnya. Akhirnya dilanjutlah Akang dari tahun 2022 Maret sampai sekarang. Oh, berarti tadinya hanya jadi serep gitu kalau itunya mah. Iya, serep ya. Ya. Awalnya cadangan aja gitu Ya. sementara 1 bulan. Sampai lebih Ya. 2 tahun lebih gitu kan, 3 tahun sampai sekarang. Jadi keterusan gitu ya. Iya. Nah, Kang Apandi, dari sudut pelatih, apa sih tantangan terbesar Kang Apandi dalam melatih Paskibra ini? Tantangan ya banyak ya, tentunya kalau tantangan banyak. Cuman kalau misalkan dari segi penyampaian materi mungkin ya, karena kan ini tingkatnya SLTP atau MTS ya, MTS SMP sederajat. Jadi yang kita latih itu anak-anak yang baru lulus dari SD gitu. Entah itu mau kita latih tentang materi pengibaran dengan skala kecil gitu ya tentunya, atau materi tentang PBB yang sesuai dengan Perpang nomor 58. Nah, itu sedikit gimana ya, mungkin bisa dibilang sedikit rumit lah. Beda halnya dengan kita melatih anak-anak SMA. Anak-anak SMA tentunya sudah berpengalaman di tingkat SMP-nya. Ataupun ketika si anak SMA ini tidak berpengalaman di bidang Paskibra, tentunya akan tetap lebih mudah karena anaknya sudah dewasa, daya tangkapnya lebih cepat juga gitu. Ya. Nah, tapi kalau anak-anak SMP atau MTS,
ya lumayan repot gitu ngurusnya. Kayak sekarang nih Pio, sekarang kan komandan. Iya. Tapi kan dulu susah banget gitu ngajarinnya. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang Pio kayak gini ya, Pio kayak gitu ya. Oke Kang, siap, langsung ngerti. Iya. Tapi kan pada saat kelas 7-nya itu yang paling repot di situ sih biasanya. Sama penanganan sikap anak-anak yang dengan karakternya berbeda-beda. Iya. Dan emang kalau waktu kelas 7 itu kita kayak belum terbiasa gitu ya. Nah, Iya. Dari sisi anggotanya nih, Kavio, apa yang membuat Kavio tertarik untuk masuk ke Paskibra MTS Negeri 2 Bogor? Pas awal-awal mau masuk Paskibra itu kan rencana tuh pas masuk sini itu tuh dibilang ikut Paskibra MTSN, katanya seru katanya. Terus berhubung aku juga punya terus om aku tuh Paskibra juga di SMK Pertiwi Cibung Bulang. Terus aku lah ikut lah iseng-iseng, ternyata keterusan juga sampai sekarang. Berarti awal mulanya dari ajakan teman? Apa? Enggak diajak, emang pas mau Kemauan asap tersendiri? sini mau di sini kan tadi mah dari Nelbog ya, Iya. pindahan terus ke sini. Nah terus nanya ke kelasan, di sini ada pasus gak? Kan di Nelbog mah pasus. Nah di situ ditanya lah pasus apa katanya. Terus aku bilang Paskibra kok. Oh ada, cina kau mau ikut? Iya mau. Terus masuk, terus keterusan sampai sekarang. Oh, berarti ketertarikan dari diri sendiri gitu? Iya emang. Kembali ke Kang Apandi lagi nih. Apa sih ada gak satu momen yang paling berkesan yang gak bisa dilupain sampai sekarang? Momen paling berkesannya adalah ketika Akang sendiri sebagai alumni MTSN 2 Bogor ya, juga sekaligus sebagai Purna Taruna Garuda. Ya kalau di Paskibra itu alumni dikatakannya Purna sebutannya. Purna Taruna Garuda melihat ekskul atau organisasi Paskibra Taruna Garuda ini mulai redup gitu ya. Terutama ketika selesai Covid ya, tentunya semua ekskul pasti redup ya, karena terhalang oleh yang namanya jarak dan lain sebagainya. Namun ketika Paskibra dari sekolah lain sudah mulai bangkit, sudah mulai menjalankan rutinitas seperti pada umumnya gitu ya, seperti pada biasanya. Nah, Paskibra MTSN 2 Bogor ini masih saja belum terdengar gitu namanya. Jangankan untuk mengikuti lomba, tapi informasi tentang jadwal latihannya aja Akang nggak dengar gitu. Jadi kayak ngerasa sedih aja. Dulu saya pernah berjuang di sini bersama teman-teman, bersama pelatih saya terlebih terdahulu. Kok sekarang nggak ada? Nah, makanya dari awal Kang Dimas menawarkan kepada Akang, ya udahlah Akang ambil dulu gitu kan untuk sementara. Walaupun pada akhirnya Akang diminta untuk menetap di sini oleh Bu Ana selaku pembina. Nah, pada saat itu ya mungkin anggota masih sedikit, masih banyak yang keluar masuk dari Paskibra gitu ya, entah karena ajakan temennya atau mungkin karena anak-anak yang masih labil. Tapi ada suatu momen di mana ketika Akang dan teman-teman sudah mulai merasa lelah, merasa frustasi karena ini kita bahas untuk eksternalnya ya. Di eksternalnya ini kita mencoba untuk mengharumkan nama baik sekolah, membangkitkan nama Paskibra Taruna Garuda. Itu sekitar 3 atau 4 kali lomba kalau nggak salah, itu selalu gagal. Selalu berpikir apa ya yang salah, apa yang kurang. Nah, sehingga semua bahan catatan dari Dewan Juri Akang terapkan hingga tiba suatu momen yang dimana anak-anak itu dengan suatu keadaan yang apa ya, katakanlah tertekan, banyak sekali pikiran bagaimana caranya kita bisa bangkit. Alhamdulillah tercapai waktu itu di lomba LKBB Karismatis 11. Momen pertama kali Paskibra Taruna Garuda bangkit setelah sekian lama redup atau mati gitu di dunia Paskibra atau LKBB. Nah, pada saat itu komandannya masih baru pertama kali, namanya Kang Muijul. Pertama kali jadi komandan, tapi alhamdulillah dia jadi komandan terbaik kedua dan pasukan pun menjadi juara utama 2 pada saat itu, tingkat se-Jabodetabek Open. Dan itu benar-benar sangat berkesan karena hari pertama di mana Akang melihat nama Taruna Garuda kembali bersinar. Ya, emang ternyata benar sih ya, ada pepatah mengatakan kegagalan adalah pembelajaran terbaik. Selain hal-hal yang membanggakan, pasti ada juga ya yang tantangan atau kesulitan. Menurut Kavio, apa bagian tersulit dari
menjadi anggota Paskibra? Sebenarnya sih gak ada yang sulit kalau misalnya kita bisa ngejalaninnya dengan baik kayak gitu. Kadang kan kalau misalnya hal tersulit aku itu kadang dari kelas aja kelas 9. Pindah ke sini dari kelas berapa? Itu sih gak ada kesulitan. Kadang kalau misalnya lagi kesulitan suka minta saran teman nih, gimana nih kalau misalnya aku gini kayak gitu. Kalau Kang Apandi, ada tantangan terbesar gak dari melatih Paskibra? Kalau tantangan terbesar ya tantangan ada aja ya. Cuman alhamdulillah selama ini semua halangan, tantangan, rintangan bisa dilewati dengan baik ya karena kita bekerja sama. Jadi Akang di Paskibra itu tidak hanya berdiri sendiri. Tentunya ada rekan-rekan Akang dan purna-purna terdahulu yang ikut bekerja sama gitu untuk membangun dan mempertahankan Paskibra Taruna Garuda agar tetap berdiri, tetap eksis, tetap bisa memberikan contoh yang baik untuk siswa-siswi di sekolah dan tetap bisa berprestasi. Ya. Seru banget sih obrolan kita hari ini. Sebagai penutup, Kak Vio, ada gak saran buat teman-teman yang pengen ikut ke Paskibra Taruna Garuda di MTS ini? Saran atau pesan aja deh. Saran ya, kalau misalnya saran sih, kalau mau masuk jangan kaget. Kesatu jangan kaget, terus pokoknya pas masuk Paskib itu kadang ada yang bilang kelas 7-nya kaget. Iya aku biasanya nggak di pusat gini, iya aku biasanya makan nggak di waktu kayak gitu. Karena suka kayak gitu, suka pada bilang ya. Terus pokoknya jangan mudah capek aja kalau misalnya masuk Paskib, karena di Paskib juga kan nggak semuanya tentang hal baris berbaris ya. Ada juga kayak kekeluargaannya, terus apa ya materi ruangannya. Iya. Kayak gitu. Kalau dari Kang Apandi, pesan buat generasi muda terkait kedisiplinan dan nasionalisme lewat Paskibra. Dari Akang ya mungkin sedikit aja. Sebenarnya nggak melulu tentang Paskibra itu harus disiplin ya, tapi semua pun mengajarkan arti kedisiplinan, tanggung jawab dan lain-lain gitu. Hanya saja dari Akang, jika teman-teman ataupun adik-adik yang nanti mau bergabung di ekskul Paskibra ya, entah di MTSN 2 Bogor atau di sekolah manapun, satu, kuatkan tekadnya, jangan mudah menyerah karena lelah itu pasti. Ekskul apapun itu, organisasi apapun itu, pasti ada aturan mainnya sendiri. Jadi jangan pernah menyerah untuk melakukan kebaikan dan mencapai tujuan adik-adik sekalian. Ya. Terima kasih Kang Apandi, Kak Vio telah berbagi cerita dan pengalaman yang sangat begitu menarik ya. Semoga makin banyak anak muda yang terinspirasi dan mengikut ke dalam ekskul ekstrakurikuler Paskibra ini. Terima kasih juga kepada penonton podcast Si Cerdik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.